Semangat pagi sahabat Jejak Sepatu Planters. Bertemu kembali di channel Jejak Sepatu Planters setelah 1 minggu lebih tidak ada konten baru karena berbagai kesibukan, dimana saat ini kondisi kami adalah K3 ya, sibuk dengan K3, keluarga, kerja, dan kuliah. Jadi cukup menyita kesibukan. Untuk konten kali ini kami ingin menyampaikan pandangan kami, opini kami tentang bagaimana memupuk di saat harga pupuk mahal. Bagaimana memupuk di saat harga pupuk melambung tinggi. Apapun nanti yang kami sampaikan, keputusannya kembali kepada Bapak Ibu, terutama petani kelapa sawit, apakah mau melanjutkan memupuk atau tidak. Keputusan ada di tangan Bapak Ibu semua. Sebagaimana kita ketahui bahwa secara fisiologis tanaman, perlakuan yang kita berikan pada saat ini akan mempunyai dampak terhadap jumlah janjang per pokok 24 bulan kemudian. Jadi jumlah janjang per pokok itu berpengaruh 24 bulan kemudian. Atau kalau dibalik, jumlah janjang per pokok saat ini dipengaruhi oleh kejadian 24 bulan yang lalu. Maka sekarang kalau kita lihat di mana-mana mulai sibuk dengan kata buah trek, kita ketahui bahwa 2019, 24 bulan yang lalu ada musim kemarau di mana tanaman mengalami water deficit atau mengalami sekaman kekeringan. Secara fisiologis juga kita ketahui bahwa perlakuan yang kita berikan saat ini akan mempunyai dampak terhadap rata-rata berat janjang 6-12 bulan ke depan. Jadi berat janjang yang kita capai atau kita dapatkan pada saat ini itu merupakan proses di 6-12 bulan yang lalu. Nah, dari penjelasan ini, kalau kita memberikan pupuk saat ini, berarti hasilnya akan kita terima atau dampaknya akan kita lihat terhadap berat janjang 6-12 bulan ke depan dan terhadap jumlah janjang 24 bulan ke depan. Ada momentum yang sangat penting menurut kami yang harus kita maknai dengan baik, yaitu yang pertama, momentum bahwa 2020 dan 2021 ini curah hujan di sentra-sentra produksi kelapa sawit atau di areal-areal di tempat-tempat penghasil TBS, curah hujan cukup bagus, di mana di 2020 maupun 2021 ini sampai dengan bulan Oktober ini belum ada laporan cekaman kekeringan. Artinya kondisi ini sangat mendukung bahwa 12 bulan dan 24 bulan ke depan produksi akan lebih baik. Dengan catatan jika tanaman dirawat dengan baik, terutama diberikan pupuk sesuai dengan kebutuhannya. Jadi itu momentum yang pertama, yaitu bagaimana kita memanfaatkan cuaca yang baik ini untuk produksi yang baik di masa depan. Momentum yang kedua adalah sesuai dengan siklus 5 tahunan, di mana pada tahun 2018 yang lalu merupakan tahun panen puncak di hampir semua perkebunan di seluruh Indonesia, maka 2023 diharapkan juga merupakan tahun panen puncak produksi kelapa sawit secara nasional. Oleh karena itu, ini momentum yang kedua yang harus kita maknai. Dan secara jumlah janjang seperti penjelasan kami tadi, 2023 itu jumlah janjangnya sudah ditentukan dari sekarang jika semua perlakuan perawatan terutama pemupukan dapat kita lakukan dengan baik. Secara cuaca sudah sangat mendukung. Kembali kepada perlakuan perawatan tanaman kita, terutama aplikasi pupuk, apakah sudah mendukung
sehingga kita bisa masuk ke momentum yang kedua, yaitu 2023 merupakan tahun musim puncak. Kita ketahui bahwa pengurangan dosis pupuk atau penundaan aplikasi pupuk akan berdampak kepada penurunan produksi baik tahun depan maupun 2 tahun ke depan. Oleh karena itu, karena saat ini harga TBS masih bagus dan menurut pandangan kami serta kalkulasi kami masih memberikan keuntungan yang baik bagi petani, oleh karena itu saran kami, sekalipun pupuk mahal, tetap harus dilakukan pemupukan sesuai dengan waktunya dan juga sesuai dengan kebutuhannya. Lalu kalau kita sudah mengaplikasi pupuk dan produksi sudah membaik, bagaimana kira-kira tentang harga CPO di tahun 2022 yang akan datang dan 2023 ketika produksi TBS juga baik? Menurut pandangan kami, karena kelapa sawit sebagai sebuah komoditi di mana harganya sudah tergantung kepada situasi perekonomian secara global, harapan kami harga juga akan tetap bertahan di level yang baik. Karena menurut pandangan kami, setelah pandemi ini perekonomian akan bergerak positif atau bertumbuh secara positif, sehingga permintaan akan bahan baku maupun CPO akan semakin tinggi. Jadi menurut kami hal ini juga harus kita maknai sebagai momentum yang ketiga, ya, bagaimana menjaga produksi tanaman kita tinggi dengan harapan nanti harga juga akan baik. Lalu jika kita harus terus melakukan pemupukan sesuai dengan waktu dan juga sesuai dengan dosis yang dianjurkan, apa yang harus kita lakukan supaya pupuk tersebut benar-benar bisa diserap oleh tanaman? Kita harus melakukan pemupukan dengan 5T, yaitu tepat dosis, tepat jenis, tepat waktu, tepat cara, dan tepat sasaran. Dan juga menghindari faktor-faktor yang dapat menyebabkan kehilangan nutrisi dari pupuk yang kita aplikasikan. Apakah faktor-faktor tersebut? Sampai bertemu di Jejak Sepatu Planters berikutnya. Salam Jejak Sepatu Planters, semangat pagi.